Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ari Dwi Santoso. Oke sahabat, sini saya akan berbagi tentang inspirasi hidup, belajar dari seekor lebah. Lebah atau yang bahasa Jawanya disebut dengan tawon adalah hewan yang memiliki manfaat yang sangat besar. Karena manfaatnya yang sangat besar, maka di dalam Al-Quran terdapat surat An-Nahl yang mempunyai arti lebah. Surat An-Nahl adalah surat yang ke-16. Lebah adalah hewan yang menghasilkan madu, yang mana madu ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Madu dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Dalam ayat 69 surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhan yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, yaitu madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa madu mempunyai manfaat yang sangat banyak. Salah satunya adalah sebagai obat yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit untuk manusia. Karena itulah lebah memiliki keistimewaan tersendiri yang bisa kita teladani. Semua jenis lebah dari dulu hingga saat ini selalu menghisap sari bunga. Tidak pernah ada lebah memakan air comberan atau susu sapi. Pasti ia memakan sari bunga yang manis, yang kemudian diolah di perutnya dan keluarlah menjadi madu. Hal yang dapat kita ambil hikmahnya adalah lebah selalu makan makanan yang baik dan manis. Ia tidak seperti lalat yang makan makanan yang jorok-jorok. Kita kalau bisa juga harus seperti lebah yang makan makanan yang baik lagi halal. Tidak hanya baik saja, tetapi harus halal. Makanan yang halal bisa jadi haram kalau cara mendapatkannya salah, seperti uang hasil mencuri atau korupsi. Uang hasil korupsi atau mencuri memang bisa untuk membeli makanan yang baik dan enak, tapi apakah halal? Jadi harus makan makanan yang baik dan halal. Dengan begitu kita dapat menghasilkan yang baik-baik. Seperti lebah yang menghasilkan madu, apa yang kita makan akan berpengaruh pada tubuh kita dan perilaku kita. Kalau yang dimakan adalah makanan yang baik dan halal, maka insya Allah akan menghasilkan perilaku yang baik pula. Lebah adalah hewan kecil yang bisa terbang. Walaupun ia menghisap sari madu, tapi ia tidak pernah merusak daun atau mematahkan ranting pohon. Bahkan lebah malah membantu penyerbukan bunga. Kita dapat mengambil hikmah bahwa kita menjadi manusia yang mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan. Jangan sampai kita membuat dampak negatif bagi orang-orang sekitar kita, dan lebih baik bila kita bermanfaat buat orang lain. Seperti lebah yang membantu penyerbukan pada bunga-bunga yang dihinggapi. Itu artinya, walaupun lebah meminta sari bunganya, ia ganti dengan bantuan penyerbukan, sehingga ada simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan. Lebah tidak pernah menyakiti manusia bila manusianya tidak mengganggunya terlebih dahulu. Akan tetapi apabila kita mengganggunya, ia bisa menyerang kita dengan menyengatnya. Lebah mengajarkan kepada kita untuk jangan pernah mengganggu atau menyakiti orang lain.
tapi jangan terus pasrah begitu saja. Maksudnya, kalau misalkan diserang, jangan diam aja. Kalau kita diserang, maka kita harus mempertahankan diri. Salah satunya adalah dengan menyerangnya balik. Sama seperti perang, kalau kita diserang, ya jangan diam aja, tapi dilawan atau dihadapi. Lebah menghasilkan madu yang sangat bermanfaat buat manusia. Lebah mengajarkan kepada kita untuk menghasilkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat, atau harus dapat menghasilkan yang baik-baik dan bermanfaat buat orang lain. Jangan sampai malah menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Pelajaran yang bisa kita ambil dari lebah: selalu bermanfaat buat orang lain. Bekerja sama untuk saling menguntungkan. Jangan menyakiti orang lain. Jadilah kesatria dan pemberani. Jangan diam saja kalau diserang. Lebah makhluk yang sering sangat menjaga sarangnya, karena di dalamnya ada ratu yang sangat dijaganya. Lebah akan terbang menyendiri menyusuri hutan-hutan untuk mencari saripati bunga untuk dibawanya ke sarang. Maka hikmahnya yang bisa kita ambil sebagai manusia yang bisa lebih bijak dalam berpikir, hendaklah kita bisa menjaga pemberian dan titipan dari Tuhan dan senantiasa selalu banyak bersyukur atas apa yang kita punya, baik itu sedikit apalagi banyak. Oke sahabat, itulah inspirasi hidup dari lebah yang dapat kita ambil hikmahnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk sahabat-sahabat. Semoga inspirasi ini bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.